Kapten Red Spark ungkap tantangan Megawati Hangestri selama berada di Korea cuaca dingin jadi musuh terberat. Keputusan Megawati Hangestri untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan satu musim luar biasa bersama Red Spark mengejutkan banyak pihak. Tak hanya di Indonesia, kabar ini juga menjadi bahan pembicaraan hangat di Korea Selatan. Negara tempat ia menorehkan sejarah sebagai pevoli berhijab pertama di V-League. Di balik pencapaiannya yang mengesankan termasuk membawa Red Spark mencatatkan rekor 13 kemenangan beruntun, dan menempati posisi ketiga top skor Liga musim 2024 ternyata ada banyak cerita dan tantangan yang harus dilalui Megawati. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapten Red Spark sekaligus setter utama tim nasional Korea Selatan Yeom Hye-seon dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Korea. Menurut Yeom, adaptasi Megawati ke dalam sistem permainan Red Spark dan budaya Korea bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Meski Megawati dikenal sebagai pemain yang cepat belajar, ada banyak hal yang membuat transisi tersebut tidak selalu mudah. Mega datang dari budaya yang sangat berbeda, bahasa makanan, bahkan cara kami melakukan latihan fisik. Semuanya baru baginya, tapi saya sangat kagum karena dia tidak pernah mengeluh, ujar Yeom Hye-seon. Kapten yang telah membela Red Spark selama lebih dari satu dekade ini mengungkapkan bahwa pada awalnya Megawati seringkali kebingungan ketika pelatih memberikan instruksi dalam bahasa Korea, terutama saat latihan berlangsung cepat. Tapi dia pintar, dia mulai belajar kosakata penting di lapangan. Seperti serang cepat, blok dan lainnya, bahkan kadang saya lihat dia diam-diam mencatat atau merekam percakapan untuk dipelajari nanti. Lanjut Yeom. Salah satu hal paling mencolok dari Megawati tentu adalah penampilannya yang berbeda, mengenakan hijab saat bertanding. Meski hal ini tergolong sangat jarang di Korea Selatan, Yeom menegaskan bahwa tim sepenuhnya mendukung keputusan Megawati dalam mengenakan jilbab sebagai bagian dari identitasnya sebagai seorang Muslim. Kami semua sangat menghormati keyakinannya, tidak pernah sekalipun hijab menjadi isu di ruang ganti atau lapangan. Justru kami semua kagum dengan komitmennya. Bermain sekeras itu dengan hijab dan semua batasan lainnya, dia tetap luar biasa, kata Yeom. Yeom juga mengingat momen saat beberapa pemain lokal dan staf awalnya sempat bertanya-tanya soal kenyamanan bermain dengan hijab. Namun Megawati dengan tenang menjelaskan bahwa ia sudah terbiasa sejak usia 18 tahun, dan bahkan memiliki hijab khusus yang didesain untuk olahraga. Dia bukan hanya pemain hebat, tapi juga duta yang luar biasa untuk keberagaman di liga kami, tambah sang kapten. Namun dari semua tantangan yang dihadapi Megawati selama berkarir di Korea, Yeom Hye-seon menyebut bahwa cuaca dingin justru menjadi hal yang paling sulit untuk ditaklukkan oleh sang PV asal Indonesia tersebut. Dia sering menggigil saat latihan pagi hari di musim dingin. Kadang dia pakai 3 lapis jaket hanya untuk jalan ke gym, kata sambil tersenyum. Yeom juga menceritakan bahwa Megawati kerap mengeluhkan suhu yang menusuk tulang. Apalagi ketika harus bertanding di gedung yang belum sepenuhnya hangat di awal musim. Mega pernah bilang ke saya, aku lebih baik main 5 set di panas Indonesia, daripada 1 set di dinginnya Korea, ujar Yeom. Tapi dia tetap tampil maksimal bahkan saat tangannya dingin dan pipinya merah karena angin. Terkait keputusan Megawati untuk tidak memperpanjang kontraknya dan memilih kembali ke Indonesia, Yeom Hye-seon mengaku sudah menduganya sejak beberapa bulan lalu. Ia menyebut bahwa Megawati sangat terbuka mengenai perasaannya kepada rekan-rekan setim, terutama soal kerinduan kepada keluarga khususnya sang ibu. Kami sering duduk di kantin setelah latihan, dan dia cerita tentang ibunya, masakan rumah dan suasana Ramadan di Indonesia. Saya bisa merasakan bahwa dia sangat merindukan semuanya, ucap Yeom. Bagi Yeom dan anggota Red Spark lainnya, keputusan Megawati sangat dimengerti. Meski kepergiannya akan meninggalkan lubang besar di dalam tim, mereka memilih untuk menghormati pilihannya. Kami sedih tentu, tapi kami juga bahagia untuk Mega. Dia layak mendapatkan waktu bersama orang-orang yang dia cintai. Dia bukan hanya rekan tim tapi juga adik bagi kami semua, kata Yeom.
Bintang voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan dukungan penuhnya terhadap timnya Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang sukses menumbangkan Jakarta Electric PLN dalam lanjutan Final Four Proliga 2025, Kamis 24 April 2025 di Gor Jatidiri, Semarang. Meski tidak turun bermain, Megawati hadir langsung di pinggir lapangan menyaksikan laga dan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah Gresik Petrokimia menang 3-1. Pertandingan bagus teman-teman, tulis Megawati melalui Instagram story-nya, memberikan semangat dan apresiasi kepada rekan-rekan satu tim. Mantan pemain klub Korea Selatan Red Sparks itu juga memberikan pujian khusus kepada dua pemain asing Gresik Petrokimia, Julia Sangyachomo dan Anna Daviskiba, yang tampil impresif dalam laga tersebut. Sangyachomo mencetak 34 poin dan menjadi top skor pertandingan, sementara Daviskiba menyumbang 25 poin, menjadi pencetak angka terbanyak kedua. Pertandingan yang bagus, Julia Sangyachomo dan Anna Daviskiba, tulis Megawati penuh semangat. Kemenangan atas Jakarta Electric PLN membawa Gresik Petrokimia naik ke peringkat 2 klasemen sementara Final Four Proliga 2025 Putri dengan koleksi 5 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Jakarta Electric PLN masih tertahan di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan yang telah dilakoni. Megawati, yang dikenal sebagai kapten dan motor serangan tim, meski belum tampil di Final Four, tetap menunjukkan kepemimpinannya dari luar lapangan. Kehadirannya dan dukungan terbuka melalui media sosial menjadi bukti bagaimana peran pemain senior dapat membawa semangat tambahan bagi rekan-rekan satu timnya. Pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jeff Jiangjie, berkomentar seputar laga kemenangan atas Jakarta Electric PLN hari ini dan soal kapan Megawati Hangestri Pertiwi turun berlaga. Gresik Petrokimia berhasil memetik kemenangan kedua mereka pada hasil Final Four Proliga 2025 dengan mengalahkan Electric PLN di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 24 April 2025. Mampu tampil dominan sejak awal, Petrokimia memenangi laga 4 set. Mediol Yoku dan kawan-kawan sukses mencegah kebangkitan tim asuhan Chamnan Dokmai yang sempat ngotot dalam 2 set pertama. Disaksikan Megawati dari tribun penonton, kemenangan Gresik Petrokimia hari ini jelas menjadi poin penting untuk putaran 2 Final Four. Setelah laga, Jeff Jiangjie turut memberikan kredit atas penampilan Electric PLN yang bermain apik di awal pertandingan. Hal tersebut terutama dari aspek servis-servis mereka yang sempat menyulitkan anak didik Jiangjie. 2 set pertama itu intinya kami sudah bermain cukup bagus, tetapi di set kedua memang servis lawan lebih bagus, kata Jiangjie. Kami receive-nya yang agak kurang, tetapi secara keseluruhan kami bermain bagus hari ini, jelas dia. Sementara itu, middle blocker Gresik Petrokimia, Maya Kurnia Indri, tidak memungkiri bahwa dia sempat gugup di awal laga. Tapi pemain bernomor 17 itu bersyukur skuad tim yang dipimpin Medioku sangat merangkulnya. Ditambah lagi, pelatih Jeff Jiangjie selalu berupaya memberikan instruksi yang lebih tepat saat buntu di lapangan. Memang di awal itu ada rasa nervous. Wajar pemain pasti gugup apalagi saat berada di posisi belakang banyak diincar pertahanan. Jadi agak kurang perform. Aku Maya. Tetapi beruntung teman-teman Petrokimia saling support, saling mengingatkan bahwa kita semua para pemain punya keunggulan masing-masing. Di sisi lain, Jiangjie juga tak luput dari pertanyaan yang paling mengundang rasa penasaran publik, yaitu soal kapan Megawati turun berlaga. Pelatih asal Cina tersebut menyebut bahwa Mega masih dalam kondisi pemulihan. Soal comeback dia pun juga sangat ingin melihat ex-Jungkwanjang Red Sparks itu segera unjuk gigi di tanah air. Namun semua adalah masalah waktu. Mega masih recovery. Saat ini kakinya masih dalam perawatan. Sekitar 60-70% sudah pulih, tutur Jiangjie. Untuk kapan mainnya di sini Semarang, masih belum tahu. Semua masih menunggu dulu kondisinya. 50-50 ya, ujar Jiangjie. Tapi kalau saya sendiri yang berharapnya dia bisa main ya, karena kami membutuhkan dia. Hahaha, kata Jiangjie tertawa. Adapun soal kemungkinan Gresik Petrokimia bisa ke final, Jiangjie juga masih merendah. Laga Final Four masih panjang dan dia belum mau banyak berspekulasi mengingat tim-tim di fase ini kuat semua. Kalau soal itu masih sulit menjawabnya ya, tapi kami selalu berusaha latihan keras setiap hari, kata Jiang. Soal ke Grand Final kan masih ada 2 minggu ke depan. Jadi ya nanti dulu soal itu, ucap Jiang tersenyum.
Pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jeff Jiangjie, memberikan pujian untuk dua pemain asingnya pada pekan kedua final for Proliga 2025. Adalah Hana Daviskiba dan Julia Sangyachomo yang tampil memukau ketika mengawal kemenangan Petrokimia atas Jakarta Electric PLN, Jumat 24 April 2025. Tampil di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Petrokimia masih belum diperkuat oleh rekrutan anyar mereka Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu tak bermain walau menyertai timnya pada laga ketiga final for Proliga 2025 ini dari bangku penonton. Meski demikian, kemenangan kembali didapatkan oleh Petrokimia usai berjuang dalam laga ketat 4 set dengan skor akhir 3-1. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Petrokimia untuk menata pertandingan selanjutnya setelah sempat dikalahkan Jakarta Popsivo Polwan. Rasa percaya diri akan terdongkrak mengingat persaingan menuju babak Grand Final Proliga 2025 kian sengit. Dalam pertandingan hari ini, kesuksesan Petrokimia tak bisa dilepaskan dari peran kedua pemain asingnya, Daviskiba dan Sangyachomo. Keduanya benar-benar menunjukkan sinergitas permainan yang kompak melalui keunggulan teknik yang dimiliki. Apresiasi pun dilayangkan oleh Jeff Jiangjie selaku juru taktik Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada Proliga 2025 ini. Pria asal Cina tersebut tak sungkan menggambarkan permainan Daviskiba dan Sangyachomo dengan satu kata meyakinkan, yaitu hebat. Mereka, Daviskiba dan Sangyachomo hebat, kata Jeff dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Lebih lanjut, Jeff Jiangjie juga menyebutkan keunggulan Daviskiba dan Sangyachomo yang saling melengkapi baik untuk bertahan atau menyerang. Selain itu, daya dukung dari pemain lokal seperti Arneta Putri Amelian juga membuat permainan tim semakin solid. Arneta dipandang berhasil menjalankan perannya sebagai setter yang membuat dua pemain asing tersebut tampil hebat. Daviskiba receive-nya bagus dan Sangyachomo ataknya bagus dengan didukung para pemain lokal sehingga kami bisa bermain solid, kata Jeff menjelaskan. Umpan-umpan dari Arneta setter bagus sehingga bisa memudahkan Sangyachomo untuk menyerang dengan bagus, imbuhnya. Walau berhasil mendapatkan 3 poin sempurna, Petrokimia tidak boleh terlena karena pada laga berikutnya mereka akan menghadapi Popsivo Polwan. Tim besutan Gerardo Daglio tersebut dipandang sebagai tim yang kuat, terlebih mereka sempat mengalahkan Petrokimia pada laga pembuka final for Proliga 2025.